Maka kalau ada kelompok yang bikin rusuh, bikin gaduh, masih mententangkan Pancasila di Indonesia apa? Berani? Berani di sini. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan berlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati apa yang kita kerjakan pada hari ini. Amin. Nah teman-teman semuanya, seperti biasanya di video kali ini, marilah kita sama-sama melihat sebuah video dari Profesor Kiai Akil Siraj, di mana beliau dengan tegas mengatakan bahwa jika ada kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok yang menciptakan kegaduhan, kerusuhan di Indonesia ini, dan hanya ada satu kata buat mereka, yaitu usir. Nah teman-teman semuanya, seperti apa video dari beliau? Marilah kita tonton video berikut ini. Atas pundak kita keselamatan Republik Indonesia. Siap? Berdasarkan Pancasila, Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia negara yang rakyatnya beragama. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen Katolik, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu, bukan negara Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun Subud, Kapitayan Kaharingan, Sundawiwitan Karuhunan. Bukan. Indonesia negara nasional, negara kebangsaan, bukan negara agama. Tapi rakyatnya, warganya harus beragama. Masih ada orang yang belum paham hal ini. Masih suka mempertentangkan antara Pancasila dan agama. Itu suruh ngaji lagi ya, itu belum selesai ngajinya. Pancasila bukan agama. Pancasila tidak mengganti agama. Pancasila tidak kita dudukkan sebagai agama. Tidak. Sedekah zakatnya kurang ikhlas, tidak, silakan. Sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, tambah duha, qiyamul lail, hajat, istikharah, tawabin, kita go sholat kabeh waktune. Dan tetap berpancasila. Hasyim Asy'ari pendiri NU sudah menegaskan hubbul waton minal. Apa artinya? Bukan, salah. Artinya bukan sekedar cinta tanah air. Nasionalisme bagian dari iman. Saudara nasionalis harus beriman, saudara beriman harus nasionalis. Maka nasionalisme Kiai Hasyim Asy'ari sadirun minal qalbil mu'min, muncul dari hati yang beriman. Bukan nasionalisme Michel Aflaq, pendiri partai Ba'ath Sosialis. Bukan nasionalisme Ernest Renan, yang menulis buku, orang Prancis yang menulis buku What is a Nation tahun 1895. Bukunya itu diterbitkan. Konsep nasionalisme bukan. Nasionalisme Habib Hasyim Asy'ari, nasionalisme religius nasionalis. Mari kita tunjukkan bangsa Indonesia unggul dalam memanage keberagaman. Jangan seperti negara-negara Timur Tengah yang gagal bermasyarakat, gagal bernegara, gagal membangun hidup bersama. Mudah perang, mudah membunuh, mudah misu-misu apa? Mencaci maki. Kita tidak. Indonesia tidak. Indonesia bangsa yang bermartabat, berbudaya, bisa hidup bersama dengan beragam. 714 suku dengan berbagai bahasa yang beda-beda. Kita tetap bersaudara, rukun, aman, dan damai. Nah, sekarang kalau ada gimana? Kalau di Indonesia ada orang yang bikin ribut, bikin kacau, gimana? Al-Quran menjawab. Yang menjawab Al-Quran Panglima, bukan saya yang jawab. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Ayat berapa? Surat apa? Golekno dhewe. Kayak nakon banget saya tunjukkan surat apa, ayat berapa. Apa artinya itu? Wal murjifuna fil madinah. Ini Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, yang bikin rusuh di Madinah, usir Muhammad. La yujawirunaka fiha. Jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di kota Madinah. Maka kalau ada kelompok yang bikin rusuh, bikin gaduh, masih mententangkan Pancasila
Di Indonesia apa? Berani? Berani di sini apa di sana beraninya? Orang kayaknya wani, orang rawani, alas. Berani di sini apa di sana? Berani sekarang apa sampai besok? Wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin rusuh, bikin gaduh, bikin pecah belah, ujaran kebencian, adu domba, fitnah, lewat WhatsApp, lewat Twitter, lewat apa lagi? Facebook, usir Muhammad. Kira gitu, kira artinya gitu. Waktu itu belum ada iPhone, belum ada. Tapi waktu itu sudah banyak orang yang bikin pecah belah kota Madinah. Quran tegas, usir Muhammad. Jangan biarkan hidup bersama kamu di kota Madinah. Siap? Nah baik teman-teman semuanya, itu dia video dari Profesor Kiai Akil Siraj, di mana tadi beliau mengatakan dengan tegas ya, bahwa jika misalnya ada kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok yang menciptakan kegaduhan, kerusuhan di negara Indonesia yang kita cintai ini, maka hanya ada satu kata buat mereka adalah usir ya, karena mereka tidak punya tempat di Indonesia ini, yang dimana negara Indonesia ini adalah multiras ya, multi agama, multi suku, multi bahasa ya, dan seharusnya sebagai anak bangsa yang baik tentunya kita harus bisa hidup bersama, hidup berdampingan dan mencintai yang namanya perbedaan. Nah tentunya dalam hal ini Profesor Kiai Akil Siraj punya dasar yang kuat, di mana tadi beliau mengatakan tadi bahwa di dalam Al-Quran juga dikatakan seperti itu ya, seperti ketika Nabi Muhammad masih hidup di Madinah, maka ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan, hai Muhammad, jika ada orang-orang yang membuat kegaduhan, kerusuhan di sekitar Madinah, maka usirlah mereka. Nah teman-teman semuanya, dalam hal ini bukan dalam arti Profesor Kiai Akil Siraj tidak punya dasar yang kuat, maka untuk menyatakan hal itu, tetapi dia punya sumber yang benar ya, sumber yang akurat adalah Al-Quran. Jadi tidak ada kompromi dalam hal ini, tidak ada pernyataan yang dibuat-buat untuk hal ini. Nah tentunya teman-teman semuanya, kita juga melihat bahwa Arab Saudi saat ini adalah negara-negara timur, maka di mana mereka di sana adalah negara-negara yang gagal dalam membangun kerukunan, dalam membangun suatu bangsa ya, di mana negara mereka adalah hidup di dalam peperangan, perpecahan ya, saling membunuh ya, dan tidak seperti di Indonesia yang kita cinta ini. Ya, kita tidak mau hal itu terjadi di negara kita ini. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini, saat ini, ada banyak sekali provokator, ya, orang-orang yang menciptakan kegaduhan, kerusuhan di mana-mana, ya, sehingga rasa kekhawatiran kita akan semakin tinggi, ya. Kita khawatir, ya, bangsa ini akan dikemanakan, ya, dan dibuat seperti apa. Nah teman-teman semuanya, selanjutnya tadi Kiai Akil Siraj mengatakan bahwa Pancasila bukan sebuah agama ya. Agama ya agama, Pancasila ya Pancasila ya. Indonesia menganut sebuah ideologi yaitu Pancasila dan bukan negara agama ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Buddha, bukan negara Konghucu atau Hindu, tetapi Indonesia adalah bangsa yang besar di mana dia memiliki satu ideologi yaitu Pancasila. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal ini sebagai orang Kristen yang baik yang memiliki kitab yaitu Alkitab, di mana Alkitab menciptakan atau membuat kita hidup ya bisa lebih baik ya, di mana Alkitab bisa memberikan kita pesan-pesan moral yang baik ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia ya seperti dirimu sendiri, dan selanjutnya dia mengatakan kalau agama lain ya hanya mengatakan kasihilah sesamamu manusia, maka ajaran Tuhan Yesus maju selangkah, kasihilah musuhmu. Jadi pentingnya dalam hal ini ya, kita sebagai orang Kristen harus bisa menjunjung tinggi yang namanya toleransi ya, menjaga kedamaian
ya, supaya kita bisa hidup di dalam suatu kerukunan antar umat beragama. Dan tentunya sebagai orang Kristen punya prinsip-prinsip yang kita terapkan untuk bangsa ini, ya. Kita harus bisa mengasihi, mengayomi semuanya, ya, tanpa harus memandang latar belakang, tanpa harus memandang suku, ya, karena kita hidup di dalam kasih, ya, karena ajaran Kristen adalah ajaran kasih, ajaran yang tidak pernah ada batasnya untuk mengasihi siapapun tanpa memandang latar belakangnya, tanpa memandang suku, bahasa, atau golongan dari golongan tertentu. Nah, dalam hal ini, ya, saya tekankan kepada kita semuanya, ya, ada banyak juga para pendeta-pendeta yang berdasi berjubah, di mana mereka menjadikan agama sebagai kendaraan politik mereka hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat, ya. Saya mau katakan itu tidak baik dan tidak ada nilai-nilai dari kerohanian yang bisa kita ciptakan untuk bangsa ini, ya. Tidak baik dan tidak bagus sebagai pemuka agama, di mana dia menjadikan agama sebagai kendaraan untuk berpolitik hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya tanggapi pada saat ini. Saya minta tanggapan teman-teman semuanya juga untuk bisa memberikan sebuah argumen terhadap video ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak mungkin, biar channel ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.